Mitos Romawi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban Romawi kuno dan signifikansinya jauh melampaui konteks agamanya. Kisah romansa, kepahlawanan, dan tragedi ini telah memikat imajinasi bangsa Romawi selama berabad-abad. Semua itu memberikan gambaran sekilas tentang keyakinan agama dan praktik budaya dari salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah. Diwariskan melalui tradisi lisan dan tulisan, mitos-mitos ini terus menguasai imajinasi. Bahkan, turut mengilhami beberapa karya seni dan sastra terbesar di dunia barat. Berikut 5 mitos kuno peradaban Romawi. Legenda pendirian Roma oleh Romulus dan Remus. Kisah legendaris Romulus dan Remus memberikan gambaran mendalam tentang asal-usul Roma itu sendiri. Saudara kembar ini lahir dari perawan Vestal dan dewa perang Mars, yang ditakdirkan untuk menjadi tokoh hebat. Paman mereka, Amulius, menganggap keduanya sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Amulius memerintahkan Romulus dan Remus untuk dibuang ke sungai Tiber, supaya tewas di sungai itu. Beruntung, bagi kedua bayi itu, takdir punya rencana lain. Tulis Lexley di laman Ancient Origins. Romulus dan Remus diselamatkan dari sungai dan dibesarkan oleh serigala betina yang mengasuh mereka seperti anaknya sendiri. Saat si kembar tumbuh dewasa, mereka menjadi berani dan banyak akal, memimpin sekelompok penjahat dan memperjuangkan keadilan. Setelah mengetahui identitas yang sebenarnya, mereka pergi untuk membalas dendam pada sang paman. Keduanya berhasil membunuhnya dan mengembalikan kakek mereka ke tahta. Namun, mereka berselisih soal tempat untuk ibu kota kerajaan yang baru. Romulus memilih Bukit Palatin, sedangkan Remus lebih memilih Bukit Aventin. Ketidaksepakatan ini meningkat menjadi pertengkaran hebat, dengan Romulus membunuh Remus karena marah. Terlepas dari akhir tragis dari kisah saudara-saudara, warisan mereka akan bertahan di kota yang mereka dirikan. Roma kemudian menjadi pusat kekuatan dan budaya yang besar, dibangun di atas mitos Romulus dan Remus. Kisah ini tidak hanya menjelaskan 7 bukit tempat kota itu dibangun, tetapi juga menjadi pembenaran atas ekspansi militer Romawi yang kejam. Pasalnya, orang Romawi meyakini bahwa Roma dibangun dari penaklukan kejam, dan hal itu terus diteladani oleh pemimpin Romawi. Kisah cinta tak terbalas dari Apollo dan Daphne. Kisah Apollo dan Daphne adalah kisah menawan tentang cinta tak terbalas dan campur tangan ilahi. Apollo, dewa musik, puisi, ramalan dan panahan, terpesona oleh kecantikan Daphne. Daphne adalah bidadari menakjubkan yang dilihatnya saat berburu di hutan. Meskipun mengejarnya dengan penuh semangat, Daphne tidak tertarik. Dewi itu berjuang tanpa hasil untuk melepaskan diri dari genggaman Apollo. Saat Apollo semakin dekat, Daphne berdoa kepada ayahnya, dewa sungai Phineus, untuk meminta bantuan. Sebagai tanggapan, Phineus mengubahnya menjadi pohon laurel. Pohon itu tumbuh dengan cepat di sekelilingnya, melingkari tubuhnya dan melindunginya dari serangan Apollo. Apollo patah hati karena kehilangan Daphne yang dicintainya. Sebagai pengabdian, Apollo memeluk pohon itu dan bersumpah untuk menjadikannya simbol kemenangan dan kesuksesan abadi. Tambah Lake. Anemon merah, kisah cinta tragis Venus dan Adonis. Mitos Venus dan Adonis adalah kisah cinta yang penuh gairah, tragedi yang menyayat hati, dan kekuatan alam yang transformatif. Venus, dewi cinta dan kecantikan yang menakjubkan, jatuh cinta dengan seorang manusia fana bernama Adonis. Adonis menarik perhatiannya saat berburu di hutan. Venus menghujaninya dengan hadiah dan perhatian. Keduanya memulai hubungan cinta yang penuh gairah yang membakar langit. Adonis adalah pemburu yang terampil. Kecintaannya pada sensasi pengejaran seringkali membahayakan dirinya. Terlepas dari peringatan Venus, suatu hari dia pergi berburu sendirian dan dibunuh oleh babi hutan. Benar-benar patah hati, kesedihan Venus menyebabkan bunga layu dan bumi menjadi tandus. Dalam kesedihannya, Venus memutuskan untuk menghormati Adonis dan nasib tragisnya dengan mengubahnya menjadi anemon,
Bunga merah yang menakjubkan. Bunga ini adalah simbol cinta dan ketampanan Adonis. Jangan melihat ke belakang, kisah Orpheus dan Eurydice. Mitos Orpheus dan Eurydice adalah kisah cinta yang dipenuhi dengan tragedi. Orpheus, seorang musisi dan penyair berbakat, sangat mencintai istrinya Eurydice. Namun malangnya, Eurydice meninggal segera setelah pernikahan mereka. Ini membuat Orpheus patah hati dan tidak bisa dihibur. Didorong oleh kesedihan dan keinginan besar untuk bersatu kembali dengan kekasihnya, Orpheus melakukan perjalanan ke dunia bawah tanah. Ia ingin menyelamatkan Eurydice dari cengkraman kematian itu sendiri. Dengan menggunakan bakat musiknya, Orpheus memainkan melodi terindah yang memikat dewa dunia bawah tanah, Hades dan ratunya Persephone. Raja dunia bawah sangat tersentuh oleh musik Orpheus, sehingga dia setuju untuk melepaskan Eurydice. Namun, ia mengajukan syarat bahwa Orpheus tidak akan menoleh ke belakang sampai mereka mencapai dunia di atas. Perjalanan kembali ke dunia orang hidup penuh dengan ketegangan dan kecemasan. Di saat yang sama, Orpheus berjuang menahan keinginan untuk menoleh dan menatap istrinya yang cantik. Saat mereka hampir mencapai dunia di atas, cinta Orpheus pada Eurydice terbukti terlalu kuat. Ia pun menoleh untuk melihat istri tercintanya. Pada saat itu, Eurydice hilang selamanya. Orpheus dibiarkan berduka atas kehilangannya dan berduka atas apa yang mungkin terjadi. Urusan tak berujung dan seekor sapi, kisah Jupiter dan Juno. Mitos Jupiter dan Juno adalah kisah dramatis dari dua dewa terpenting dalam peradaban Romawi. Jupiter, dewa langit dan guntur yang perkasa, memerintah bersama istrinya Juno, ratu para dewa dan dewi, pernikahan dan persalinan. Hubungan Jupiter dan Juno jauh dari sempurna, karena Jupiter terkenal karena banyak perselingkuhannya. Urusan yang menghancurkan ini segera mendorong Juno untuk membalas dendam pada kekasih Jupiter dan anak-anak yang mereka hasilkan. Salah satu contoh kemarahan Juno yang terkenal adalah pada Hercules, putra Jupiter dengan seorang wanita fana. Kecemburuan dan kemarahan Juno menyebabkan Hercules menjadi gila dan membunuh anak-anaknya sendiri karena marah. Namun, ini tidak menghentikan Jupiter. Jupiter segera mengarahkan pandangannya pada Io, seorang pendeta wanita Juno. Menyesal karena ceroboh, Jupiter mengubah Io menjadi seekor sapi putih untuk melindunginya dari murka Juno. Sayangnya, Juno tidak tertipu. Sebagai balas dendam pertamanya, Juno meminta sapi putih sebagai hadiah. Kemudian, dia menempatkan makhluk itu di bawah pengawasan Argus, raksasa dengan 100 mata. Tidak mau kalah dari Juno, Jupiter mengirim putranya Mercurius untuk membunuh Argus dan membebaskan Io. Kisah pengkhianatan, kecemburuan, dan balas dendam ini menjadikan mitos Jupiter dan Juno salah satu yang paling menarik. Mereka adalah bukti hubungan kompleks antara dewa dan manusia di dunia kuno. Mitos Romawi adalah bagian yang menawan dan penting dari peradaban Romawi kuno. Kisah-kisah ini terus menginspirasi dan memesona dunia modern. Bahkan, mitos Romawi kuno juga turut memengaruhi budaya lain dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Mitos-mitos Romawi yang menarik itu menawarkan sekilas tentang kerumitan dan keindahan mitologi Romawi kuno yang tidak lekang oleh waktu.